Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tadi sebelum datang di sini, sebelumnya ada mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Tetap semangat ya. Ya. Namun sebelum itu, Ibu meminta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa ya. Baik. Bapak Imam Haid, Allah sebelum kita naik hari ini harus kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Namun sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok atau sudah pernah mendengar bimbingan kelompok? Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang, yang dimana sekelompok itu memanfaatkan dinamika untuk berinteraksi, saling memberikan pendapat, memberikan saran, ide dan lain-lain untuk individu tersebut bisa mencapai ketujuan yang diinginkan. Dan bimbingan kelompok ini juga mempunyai beberapa asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Jadi di dalam kelompok ini segala sesuatu yang kita berbicara tidak boleh diceritakan di luar kelompok. Lalu yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Apakah adik-adik datang ke sini dengan terpaksa? Tidak. Ya, itu dinamakan asas kesukarelaan karena adik-adik datang di sini dengan keinginan sendiri. Dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi di dalam sini segala sesuatu yang kita berbicara itu secara terbuka, yaitu baik terbuka secara berpendapat, memberikan ide, saran dan lain-lain. Dan yang keempat itu ada asas kenormatifan, yaitu yang kita berbicara di dalam sini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dan bimbingan kelompok juga ini Ibu memberikan waktu selama 40 menit untuk kita melakukan kegiatan ini. Apakah kalian sepakat dengan 40 menit yang sudah Ibu berikan? Sepakat. Oke. Namun sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, Ibu mempunyai satu game, yaitu sambung kata. Apakah kalian sudah pernah bermain? Oke, kita coba bermain game satu kali ya. Mulai dari Ibu, kita sambung kata. Aku Baik. Dan tampan. Oke, yang terakhir menyimpulkan semua dari tadi. Aku suka dan kamu Oke, ulang sekali lagi ya. Mulai dari Ibu. Kami akan selalu menyayangi ibu Mimin. satu kata. Ibu Mimin Dengan Yang menyimpulkan sampai Sekali lagi ya.
Tuhan kami. Kami suka dengan dedek Karena dedek ini Karena dia cantik. dedek karena ini Oke, jadi bimbingan kelompok ini adalah tindak lanjut dari bimbingan klasikal sebelumnya yang pernah kita lakukan di kelas. Jadi materi yang ibu bawakan hari ini masih tetap sama mengenai kepercayaan diri. Karena minggu lalu kan adik-adik sudah belajar tentang kepercayaan diri. Namun ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih yang membuat sehingga seseorang itu menjadi tidak percaya diri? Apa sih penyebabnya? karena ada yang beda. Itu sama. Dia anak belum sempurna. Ada lagi? Penyebab ia tidak merasa percaya diri. Kalau tidak ada, maka ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi faktor penyebab seorang tidak percaya diri itu dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Jadi pola asuh orang tua itu juga berpengaruh terhadap kepercayaan diri kita. Contohnya, yang pertama itu kurang dorongan dari orang tua. Jadi orang tua itu mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk kita, ya. Betul. Karena pengaruh orang tua itu bisa membentuk dari karakter kita, nilai-nilai diri kita, bahkan harga diri kita. Nah, apabila orang tua memberi pengaruh atau rangsangan yang kurang baik, maka anak tersebut akan mempunyai kepercayaan diri yang kurang. Nah, begitupun sebaliknya, jika orang tua memberi rangsangan yang baik, maka anak-anak itu pasti mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Lalu yang kedua itu kurang mendapatkan perhatian. Jadi ketika orang tua itu terlalu sibuk atau kurang memperhatikan anak-anaknya, maka anak-anak itu akan pasti merasa bahwa ia itu sering merasa menyendiri, yaitu merasa kurang, rasa sering dilupakan, bahkan ia juga bisa merasakan bahwa kehadirannya itu tidak diinginkan dalam keluarganya. Jadi itu juga berdampak pada kepercayaan diri kita. Lalu yang ketiga itu terlalu dikekang. Orang tua pasti wajar dia ingin melindungi anaknya. Namun ada orang tua juga yang terlalu protektif, melarang ia membuat ini, membuat itu. Bahkan ada juga yang ikut mencampuri ia mengambil keputusannya, sehingga segala sesuatu itu harus bergantungan pada orang tuanya. Jadi itu juga berdampak pada kepercayaan diri, karena segala sesuatu yang ia berbuat itu harus bertanya kepada orang tuanya. Lalu yang keempat itu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yaitu dipengaruhi oleh teman-teman sekeliling kalian atau teman sebaya atau teman bermain kalian, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan yang kelima itu orang tua selalu menilai kemampuan anak berdasarkan nilai akademiknya. Nah, ketika anak mendapatkan nilai yang kurang baik, maka kebanyakan ada orang tua yang melabel bahwa anaknya itu kurang pintar, bahkan bisa dimarahinya. Nah, jika itu terus-menerus berlangsung, maka anak tersebut akan merasa kurang percaya diri dan akan berpengaruh ke mentalnya, karena orang tuanya sering marah terus. Ya. Dan yang selanjutnya itu bagaimana cara kita mengatasi rasa kurang percaya diri? Ada yang tahu? Jadi untuk mengatasi rasa kurang percaya diri itu yang pertama kita harus mencoba hal-hal yang baru. Sudah seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu itu bahwa cara untuk mengatasi kurang percaya diri itu adalah berani mencoba hal-hal yang baru. Contohnya, jika kalian pulang sekolah,
belum ada orang tua yang jemput, maka kalian bisa menelpon kepada orang tua bahwa kalian bisa percaya diri untuk pulang dengan sendiri. Nah, begitupun kalau kalian sudah sampai di rumah dengan selamat, bahwa pasti akan timbul rasa dalam diri bahwa kalau kalian itu mandiri dan bisa melakukan sesuatu ya seperti itu. Dan yang kedua, berani mengungkapkan pendapat. Jadi kalian tidak boleh takut untuk mengungkapkan pendapat kalian jika memang itu benar. Nah, contohnya seperti jika kalian mengerjakan tugas kelompok, lalu ada teman-teman yang terlalu keasikan bermain HP, maka kalian bisa mengajaknya untuk mengerjakan tugas kelompoknya agar cepat selesai. Karena itu juga merupakan salah satu untuk mengatasi rasa diri untuk memberani memberikan pendapat. Dan yang ketiga itu fokus pada kemampuan. Nah, cara lain untuk mengatasi rasa kepercayaan diri adalah fokus pada kemampuannya. Jika kalian tidak pandai di bidang matematika, kalian bisa mencoba di bidang olahraganya, di bidang olahraga yang kalian mampu. Contohnya di bidang bola voli, silat dan lain-lain. Ya. Nah, itu kalian bisa mengasah di bidang olahraganya karena sebuah prestasi itu tidak harus di bidang akademis saja, tetapi bisa di bidang-bidang lain juga seperti olahraga. Dan yang keempat itu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Nah, penyebab utama seseorang tidak percaya diri itu adalah karena mereka terlalu membandingkan diri dengan kesuksesan orang lain. Yang perlu adik-adik tahu yaitu kita terlalu membandingkan diri dengan orang lain itu akan membuat diri kita semakin down. Jadi sesuatu yang terjadi kita tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain. Lalu poin yang terakhir itu meningkatkan kepercayaan diri. Ada yang tahu bagaimana meningkatkan kepercayaan diri? Oke. Fokus pada bakat kita. Jadi rasa percaya diri itu bisa ditingkatkan dengan bakat kita yang kita miliki. Contohnya, jika kita menyukai bakat kita bermain bola, maka kita bisa meningkatkan mengasahnya di bidang tersebut. Dan yang kedua itu pelajari keterampilan baru. Jadi segala sesuatu dengan mempelajari keterampilan baru itu pasti akan mendapatkan ilmu dan pandangan atau wawasan yang baru. Nah, dari pengalaman tersebut itu merupakan sangat penting untuk kita membuka wawasan untuk ya bagus wawasan kita yang baru. Dan yang ketiga itu menerapkan pola hidup yang sehat. Ada yang bisa menjelaskan tentang pola hidup yang sehat? Makan teratur, kemudian juga teratur. Ya, dan langsung pola hidup yang sehat itu kita bisa menerapkan makanan yang sehat, minuman yang sehat, dan istirahat yang Cukup. dan sering Berolahraga. Oke. Dan yang terakhir itu mengapresiasikan keberhasilan kalian. Nah, dengan mengapresiasi keberhasilan kalian, berarti itu bisa menumbuhkan rasa cinta dan penghargaan terhadap diri kita. Nah, hal itu akan membuat kita menjadi lebih positif dan termotivasi. Oke, dari penjelasan yang Ibu berikan, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, maka Ibu akan memberikan lembar refleksi untuk kalian mengerjakannya atau lembar evaluasi. Ini kalian mengisi angket ya.
Baik. Lihat dulu nanti dulu. Jadi kalian mengisi angket ya, setelah itu ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab. Kalau mimpi jangan Tinggal sesuatu. di atas tidak yang Sudah? Kalau ada yang sudah, nanti kalian balik di kertas belakang itu untuk tulis nama, kelas, dan hari tanggal ya. Nama, kelas, hari tanggal. Nanti ibu baca 3 pertanyaan, kalian langsung jawab. Ya, pertanyaan pertama langsung jawab saja. Bagaimana perasaan kalian ketika disuruh tampil di depan kelas atau di banyak orang? Perasaan kalian? Biasa. Pertanyaan kedua, apakah kalian sudah pernah tampil dengan percaya diri di depan banyak orang? Ya. Pertanyaan terakhir, apa yang kalian rasakan ketika mempunyai percaya diri yang tinggi? Rasakan ketika mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Nah, harus kalian isi ya. Karena semuanya sudah selesai, apakah ada yang ingin memberikan pesan dan kesan pada hari ini? Selalu bersemangat. Kalau kita selalu percaya diri, ada yang juga bisa. Oke. Namun sebelum itu, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, seperti biasa ibu meminta kesediaan salah satu untuk berdoa. Sama-sama sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Oke, ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di kegiatan hari ini.
Dan Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi